Materi pertama yaitu pelayanan responsif. Pengertian pelayanan responsif. Pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan segera, supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, untuk yang kedua ini tujuan pelayanan responsif. Pelayanan responsif ini bertujuan untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah pribadi, sosial, karir, dan masalah pengembangan pendidikan. Untuk fokus layanannya ini bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Nah, masalah atau kebutuhan ini dapat dipahami melalui gejala-gejala seperti cemas akan masa depan, kemudian merasa rendah diri, bolos sekolah, atau malas belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat ini ada strategi layanan responsif. Ada 9 poin penting dalam pelaksanaan strategi layanan responsif. Yang pertama ada konseling individual dan kelompok. Yang kedua ada referral. Yang ketiga ada kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Yang keempat ada kolaborasi dengan orang tua. Yang kelima ada kolaborasi dengan pihak lain, yaitu instansi pemerintah atau swasta, lembaga, ABKIN, psikolog, dokter, kepolisian, dan Depnaketrans. Yang keenam ada konsultasi. Yang ketujuh ada bimbingan teman sebaya. Yang kedelapan ada konferensi kasus, dan yang terakhir ada kunjungan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang layanan perencanaan individual. Yang pertama, pengertian dari layanan perencanaan individu sendiri adalah suatu rancangan individu merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan. Kemudian, tujuannya sendiri adalah untuk membentuk individu menjadi suatu pengambilan keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Kemudian ada 3 fokus layanan. Yang pertama, 1 akademik, terus kemudian ada karir, yang ketiga ada sosial pribadi. Strategi layanan sendiri, yang pertama penggunaan aplikasi, terus kemudian aplikasi instrumensi penilaian individual, ketiga penempatan dan penyaluran. Kemudian pembahasan layanan responsif. Layanan responsif sendiri merupakan layanan segera yang diberikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian tujuan layanan responsif sendiri bersifat preventif dan remedial. Preventif dilakukan agar siswa terhindar dari pilihan yang tidak sehat. Fokus layanan pemberian layanan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Baik teman-teman, di sini saya Anjala Turiado akan menjelaskan tentang layanan responsif. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian layanan responsif. Merupakan layanan segera yang diberikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan nilai karakter religius dapat diterapkan ke dalam strategi layanan responsif. Misalnya, penekanan dimensi keyakinan agama dalam layanan konseling individu bagi peserta didik atau konseli, atau dengan berdoa sebelum kegiatan layanan konseling kelompok dimulai sebagai implementasi dari aspek keyakinan, kepribadatan, dan penghayatan. Tujuan-tujuan kelompok layanan responsif adalah mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah sosial, pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Sekalipun layanan ini merespon kepedulian siswa, beberapa topik telah diidentifikasi sebagai topik yang memiliki prioritas atau relevan dalam adegan sekolah.
Yang kedua yaitu tujuan layanan responsif bersifat preventif dan remedial. Preventif dilakukan agar siswa terhindar dari pilihan yang tidak sehat. Remedial dengan memberikan intervensi terhadap siswa yang telah memiliki pilihan yang salah atau mereka tidak memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang muncul dari pilihannya. Yang ketiga yaitu fokus layanan. Pemberian layanan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Program bimbingan yang komprehensif mencakup pula pemberian layanan bagi siswa yang memiliki karakteristik tertentu seperti siswa berbakat, program pendidikan khusus, program pendidikan jabatan, anak yang berpindah-pindah. Yang keempat yaitu teknik pemberian layanan. Berupa konsultasi individual atau kelompok, siswa dalam kelompok kecil mengamati siswa untuk mengidentifikasi masalah, konsultasi dengan guru dan orang tua. Bersama guru dan orang tua membuat program rujukan untuk program atau spesialis lain. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perbandingan. Dalam chapter, tujuan layanan hanya disinggung secara umum seperti mengintervensikan masalah peserta didik yang harus segera diatasi. Sedangkan dalam teori lain pembahasan 1, tujuan layanan bersifat preventif dan remedial, di mana preventif dilakukan agar siswa terhindar dari pilihan yang salah. Sedangkan remedial ialah memberikan intervensi terhadap peserta didik yang telah memiliki pilihan namun salah. Perencanaan individual. Pengertian layanan perencanaan individual menurut Depdiknas 2008 adalah perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Jadi, layanan perencanaan individual ini membantu siswa atau peserta didik untuk merencanakan masa depan berdasarkan pemahaman peserta didik tentang dirinya sendiri dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Lalu tujuan dari layanan perencanaan individual ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, memiliki pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungannya. Jadi di sini konseli diharuskan memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri, bagaimana kelemahan dirinya sendiri, kelebihan dirinya sendiri, dan juga pemahaman terhadap lingkungannya. Yang kedua, mampu merumuskan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, di sini itu konseli dihadapkan kepada pengembangan akan dirinya sendiri, menyangkut aspek pribadi, sosial seperti hubungan interaksi dengan masyarakat, dan juga karir. Lalu yang ketiga, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Jadi tujuan dari layanan perencanaan individual ini membantu konseli dalam melakukan kegiatan yang didasarkan kepada pemahaman konseli tentang dirinya sendiri agar dapat tercapainya tujuan dan rencana yang telah dirumuskan oleh konseli. Lalu fokus layanan dari layanan perencanaan individual ini ada 3. Yang pertama ada akademis, menyangkut aspek sosial belajar. Yang kedua ada karir. Yang ketiga ada sosial pribadi. Dan teknik dan strategi dari layanan perencanaan individual ini ada 3. Yang pertama, asesmen meliputi administrasi dan interpretasi, baik langkah-langkah formal dan informal, dan memberikan siswa pemahaman yang lebih jelas mengenai pemahaman dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Yang kedua, layanan konseling. Jadi kalau misalkan layanan konseling ini diberikan kepada konseli atau siswa yang belum terlalu memahami bagaimana dia kedepannya atau tidak terlalu memahami dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Yang ketiga ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini biasanya diberikan kepada konseli atau peserta didik yang sudah memahami tujuan yang akan dicapainya namun masih terjadi perdebatan batin atau masih kebingungan dalam memutuskan kedepannya.
Lalu yang terakhir ada informasi karir. Informasi karir ini bisa berguna bagi konsuli yang ingin merumuskan masa depannya, merencanakan masa depannya. Lalu yang terakhir ada hasil perbandingan. Hasil perbandingan ini antara isi chapter dan juga teori lain. Jadi hasil perbandingannya itu semua aspek dalam chapter dan pembahasan itu hampir sama. Semua aspek yang ada pada chapter maupun pembahasan teori lain itu hampir sama. Namun pada tahap strategi dan teknik terdapat perbedaan. Pada chapter teknik perencanaan individual disebutkan terdiri dari penggunaan aplikasi instrumentasi, penilaian individual, penempatan, dan penyaluran. Sedangkan pada teori lain, di pembahasan atau strategi tekniknya itu berupa asesmen, layanan konseling, layanan konsultasi, dan juga informasi karir. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.